Di Indonesia, ada dua jenis minuman yang sering banget dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi kalau bukan teh dan kopi. Ngomongin tentang salah satu jenis produk teh terbaik, merek apa sih yang ada di pikiran kamu? Kalau yang ada di pikiranku sih teh celup Sariwangi. Ya, semua orang seharusnya tahu sih merek teh celup Sariwangi ini. Soalnya hampir di seluruh warung kecil sampai supermarket, teh celup ini selalu mendominasi di mana-mana. Namun, siapa sangka di balik besarnya nama brand teh celup Sariwangi ini, ada fakta yang mengejutkan. Yap, perusahaan yang memproduksi brand teh celup ini bangkrut. Menurut kamu kok bisa sih perusahaan yang pernah memproduksi teh celup Sariwangi ini bisa bangkrut? Kalau bangkrut, kenapa teh celup Sariwangi ini masih ada di pasaran? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Chapter 1. Awal mula Sariwangi. Pada tahun 1962 di Gunung Putri, Bogor, seorang pria asal Sulawesi Utara bernama Johan Alexander Supit mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Perusahaan tersebut berfokus pada pembuatan daun teh dan blending menjadi bubuk teh siap edar. Perusahaan yang dimiliki oleh Pak Johan ini menjadi perusahaan pertama yang mengeluarkan produk teh dalam kantong di Indonesia. Perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 1962. Namun, perusahaan ini baru resmi mengeluarkan produk teh celupnya pada tahun 1973. Nama brand teh celupnya ini diberi nama Sariwangi. Teh celup merupakan sebuah inovasi yang cukup brilian kala itu. Sariwangi sendiri mengadaptasi penggunaan kantong sutra seperti apa yang dilakukan para pedagang di Amerika Serikat pada awal tahun 1900-an. Pada masa itu, penggunaan sutra dinilai lebih hemat dan ekonomis untuk meminimalisir ongkos produk. Bahkan pada tahun 1985, Sariwangi mulai melakukan ekspor produknya ke berbagai negara, di antaranya Australia, Inggris, Amerika Serikat, Timur Tengah, hingga Rusia. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency ini pun akhirnya menjadi berjaya pada momen itu. Setidaknya sampai produk andalannya tersebut diakuisisi oleh perusahaan lain. Chapter 2. Diakuisisi oleh Unilever. Pada tahun 1989, Unilever sempat melakukan akuisisi merek Sariwangi. Jadi, Unilever hanya membeli hak paten atau nama merek Sariwangi ini. Dan mereka tidak membeli kebun beserta pabriknya dari perusahaan Pak Johan yang bernama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency itu. Dan pada saat itu juga, Pak Johan tetap menjadi supplier teh utama ke Unilever. Seiring berjalannya waktu, Unilever memutuskan untuk nggak bekerja sama lagi dengan si Pak Johan ini. Dan masih belum diketahui alasan pastinya apa hingga hari ini. Tapi Unilever ini masih tetap memiliki hak paten nama brand Sariwanginya ini kok guys. Mungkin pada momen ini Unilever bekerja sama dengan pabrik lain untuk memproduksi teh celup Sariwangi itu. Ternyata produk teh celup brand Sariwangi yang sudah dipegang oleh Unilever ini malah penjualannya semakin meningkat drastis. Walaupun sudah tidak bekerja sama lagi dengan si Pak Johan ini, pelopor brand teh celup Sariwangi itu. Sementara itu, Pak Johan terus mencoba untuk berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk teh celup dengan menggunakan nama brand lain. Salah satunya adalah Sari Murni. Sayangnya, walaupun produk-produk itu dikeluarkan, hasil penjualannya tidak mampu menandingi brand teh celup Sariwangi yang telah diakuisisi oleh Unilever. Chapter 3. Ekspansi yang nggak sesuai ekspektasi. Bangkrutnya perusahaan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency ini terjadi karena mereka menanggung beban utang yang cukup besar. Sesuai dengan hukuman Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dikabarkan nggak mampu membayar hutang yang mencapai 1 triliun rupiah. Beban hutang tersebut sudah mereka pikul sejak tahun 2015 ke beberapa kreditur. Salah satunya adalah ke PT Bank ICBC Indonesia. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency sebenarnya nggak bangkrut sendiri, karena temannya yang memiliki perusahaan PT Maskapai Perkebunan Indorap Sumber Wadung juga memiliki hal serupa. Perkebunan teh yang berada di Bogor tersebut harus menanggung hutang yang besarnya mencapai 35,7 miliar. Sebenarnya kedua perusahaan itu sudah bayar cicilan bunga, tetapi besaran yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah dijanjikan. Awal dari bencana yang dialami oleh PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan perkebunan teh afiliasinya tersebut terjadi pada tahun 2015. Saat itu mereka mau mencoba untuk ekspansi bisnis dengan cara memperluas sistem drainase air dan juga teknologi penyiraman. Namun ternyata proyek ekspansi dan investasi tersebut gagal dan tidak sesuai dengan harapan. Hingga pada tahun 2015, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency tidak mampu membayar hutang pada 5 bank peminjam, yaitu PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC, PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, PT Bank Panin Indonesia, dan PT Bank Commonwealth. Dan pada tahun yang sama, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Maskapai Perkebunan Indorap langsung memohon perdamaian untuk penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU kepada kreditur.
Tapi sampai 2018, kedua perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi janjinya. Hingga pada akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan kedua perusahaan itu pailit karena sudah dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian soal utang piutang. Chapter 4. Pasca Kebangkrutan Sariwangi. Terus, apa produk Sariwangi masih akan dijual ke publik walaupun pemilik aslinya telah bangkrut? Jawabannya iya. Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Komunikasi Unilever kepada awak media. Menurutnya, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency bukan bagian dari Unilever. Unilever juga sudah tidak memiliki kesepakatan kerja apapun dengan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang sudah bangkrut ini. Dan memang benar, produk teh celup Sariwangi ini yang diakuisisi adalah hak patennya atau nama brand tersebut, yaitu Sariwangi. Jadi Unilever akan tetap terus memproduksi teh celup Sariwangi agar dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang Unilever meminta bantuan dari pabrik lain atau bisa dibilang sebagai maklon untuk memproduksi teh Sariwangi ini. Jatuh bangun PT Sariwangi Agricultural Estate Agency sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Unilever karena Unilever hanya membeli mereknya dan bukan membeli pabriknya. Sehingga pihak Unilever Indonesia berhak untuk menggunakan merek Sariwangi ini. Jangan heran kalau kalian menemukan nama pabrik yang tercantum di kemasan teh celup Sariwangi pasca 2018 sudah tidak menggunakan nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency sebagai pabrik produksi teh celup ini, melainkan menggunakan PT Unilever Indonesia sebagai pemilik merek dan produksinya. Bangkrutnya perusahaan yang melahirkan Sariwangi bukan berarti merek atau produknya itu ikut bangkrut juga. Chapter 5. Pelajaran berharga dari Sariwangi. Banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kejadian ini. Pertama, pengembangan brand itu sangat-sangat penting. Bahkan harga sebuah brand itu bisa jadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan aset fisik seperti mesin yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau pabrik. Orang-orang yang cerdas akan fokus membangun brand dan intangible aset lainnya. Istilahnya, brand itu sama dengan reputasi diri. Dengan reputasi inilah kita bisa memiliki pengaruh yang semakin meluas, yang berharga mahal. Kedua, pentingnya inovasi produk. Jika dilihat secara jelas, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency terlihat kurang inovatif dalam mendeteksi target pasar di Indonesia. Mereka tidak mencoba untuk mengeluarkan produk baru lainnya, seperti mengeluarkan produk minuman teh dalam bentuk botol ataupun gelas pada saat itu. Ketiga, berhutanglah dengan bijak. Memang berhutang bisa jadi sangat menguntungkan bagi yang hebat mengelolanya. Namun, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency sepertinya tidak terlalu bijak hingga pada tahun 2015 memutuskan untuk meminjam uang kepada 5 bank, yaitu HSBC, ICBC, Rabobank, Penin, dan Commonwealth. Ternyata, proyek yang mereka kembangkan dengan dana pinjaman ini hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya, perusahaan yang sudah berdiri setengah abad lebih tidak sanggup membayar dan dinyatakan gulung tikar. Jangan demi gengsi dan gaya hidup kamu rela berhutang ke sana kemari, apalagi gali lubang dan tutup lubang hanya karena kamu ingin terlihat menjadi orang yang lebih terpandang. Apa pendapat kamu setelah nonton video ini? Share di kolom komentar. Jangan lupa nonton videoku yang satu ini ya.